Mariano Ezequiel Peralta Bauer. Saga pemain terbaik musim kemarin akhirnya berakhir. Musim depan sudah dipastikan dia akan bermain untuk Persib Bandung. Beneran Persib butuh Peralta? Atau Persib cuma gengsi aja nih nggak mau kalah sama rival sehingga masuk ke perburuan dan menang? Kita bahas di video kali ini. Setelah sempat santer nih dikabarkan Peralta akan bergabung dengan Persija Jakarta, namun di garis finishnya di akhirnya gitu ya, Persib Bandung lah yang mendapatkan tanda tangan dari Mariano Peralta. Jadi sudah jelas ya, Peralta itu pernya Persib Bandung bukan Persija. Tapi kita nggak akan bahas dari sisi tikung menikungnya gitu ya, seperti ciri khasnya channel ini. Yang akan kita bahas adalah bagaimana Mariano Peralta by data dan bagaimana pengaruh dia terhadap Persib Bandung di musim depan gitu ya. Kalau teman-teman yang suka konten analisa menggunakan data, boleh di subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, kita mulai analisanya. Oke, profil singkat untuk Mariano Peralta, dia pemain asal Argentina gitu ya, tinggi 180 cm. Saat ini usianya 28 tahun gitu ya. Saya definisikan dia sebagai elite kreatif winger gitu ya, karena memang bukan hanya dia bisa mencetak gol, tapi dia juga bisa menciptakan peluang untuk rekan-rekan tim gitu ya. Untuk posisi cukup versatile juga untuk Peralta ini di lini depan gitu ya, karena dia bisa menjadi left winger, right winger, ataupun seorang striker gitu ya. Di sini transfer market memang menunjukkan bahwa yang bulatnya besar itu di sisi kanan gitu ya, karena transfer market merangkum keseluruhan karir dari Mariano Peralta. Jadi Mariano Peralta ini kalau saya lihat tadi sekilas datanya gitu ya, memang di klub-klub sebelum Borneo FC dia lebih banyak bermain sebagai seorang right winger. Nah, ketika di Borneo nih, Borneo bisa men-unlock potensial dari Mariano Peralta gitu ya, sehingga lebih banyak menggunakan Peralta di sisi kiri gitu ya untuk menyerang baik wing kiri maupun half space kiri, dan di situ potensinya benar-benar keluar gitu ya. Itu kelihatan dari heat map-nya bagaimana Mariano Peralta memang tipikal pemain yang menyerang sisi kiri pertahanan lawan, baik itu sisi sayapnya maupun area half space-nya gitu ya. Sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung, karena seperti data di video-video sebelumnya gitu ya, bagaimana dari sisi goals min XG-nya gitu ya, per posisi yang paling rendah dari Persib Bandung adalah left winger gitu ya. Jadi otomatis dengan masuknya Peralta ini juga menjadi salah satu jawaban untuk mengatasi problem Persib di musim kemarin. Lalu ini saya tampilkan dua scatter plot gitu ya. Saya dapat datanya dari Statoscope, lalu saya buat scatter plotnya. Yang pertama yang sebelah kiri adalah progressive runs per 90 dan sumbu Y-nya adalah progressive passes per 90. Di sini data yang dikumpulkan adalah pemain-pemain yang bermain di Liga 1 kemarin untuk posisi attacking midfielder, winger, dan juga striker. Di sini kelihatan dalam urusan memprogresikan bola gitu ya, baik menggunakan umpan maupun menggunakan dribble, Peralta adalah yang elit di Liga 1 kemarin gitu ya. Bagaimana dia seimbang nih antara menggunakan dribble maupun menggunakan umpan. Itu bisa dibilang prioritas dari Peralta adalah sesegera mungkin memprogresikan bola ke depan gitu ya. Lalu yang kedua ada shots per 90 dan juga dribbles per 90. Ini menunjukkan juga bagaimana volume dribbling maupun shooting gitu ya untuk Peralta di musim kemarin dibandingkan dengan pemain-pemain lain di lini depan gitu. Nah, dia bersama Noah Sadawi dan juga Musa Sidibe berada di pojok kanan atas gitu ya. Nah, di sini memang kalau dilihat dari jumlahnya, shots per 90 maupun dribble per 90-nya kalah nih dari Noah Sadawi gitu ya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, buletannya itu kan agak beda gitu ya, yang Peralta lebih besar. Itu menunjukkan bahwa shots on target ya, saya tambahkan data shots on target, semakin besar lingkarannya, itu shots on target percentage-nya itu semakin besar. Jadi mungkin Noah Sadawi secara jumlah, secara volume lebih besar, tapi kalau kita tambahkan dengan data akurasinya, Mariano Peralta menjadi yang paling utama gitu ya. Di sini juga saya tampilkan, saya beri perbandingan gitu ya dengan beberapa pemain Persib, baik di sisi winger maupun striker gitu ya. Untuk di sisi winger yang paling mendekati ada Beckham Putra dan Berginho yang ada di tengah-tengah lah gitu ya. Sehingga memang kedatangan Peralta ini jelas memberikan upgrade yang luar biasa gitu ya di sisi winger dari Persib Bandung. Kita masuk ke strength-nya Mariano Peralta. Sebenarnya nggak usah banyak diceritakan lah ya gitu Mariano Peralta itu sehebat apa. Terpilihnya dia sebagai pemain terbaik di musim kemarin sudah sedikit banyak menjelaskan gitu ya. Tapi coba kita bedah lebih detail lagi untuk Mariano Peralta. Yang pertama yang menjadi catatan saya adalah bagaimana dia dominan
dominan dalam situasi 1 lawan 1 gitu ya, terutama 1 lawan 1 melawan back gitu. Ini saya tampilkan satu video yang sekaligus nostalgia gitu ya. Pertandingan ini kalau menurut saya gitu ya, pertandingan pertama di mana Peralta itu muncul ke permukaan, yaitu 2 musim kemarin ketika Borneo menjamu Persib Bandung, skor 2-2. 2 golnya Persib diciptakan oleh Tyron Del Pino dan 2 golnya Borneo diciptakan oleh Mariano Peralta dengan cara yang hampir sama, yaitu tendangan jarak jauh gitu ya. Bahkan dia bisa mencetak gol ketiga kalau tidak ada save luar biasa dari Gustavo Franca. Mungkin teman-teman masih ingat gitu ya. Nah, ini gol pertama dari Mariano Peralta, bagaimana di posisi wing kiri gitu ya. Dia 1 lawan 1 melawan Kakang Rudianto dan dia memang dominan dalam situasi 1 lawan 1. Di momen ini bisa kita bilang defense-nya Kakang sudah sangat bagus gitu ya. Ketika Mariano Peralta melakukan cut inside ke area half space gitu ya, Kakang sebenarnya bisa tuh menutup ruang tembaknya Peralta gitu ya. Nah, tapi di sini menunjukkan juga bagaimana decision making dari Mariano Peralta memang di atas rata-rata gitu ya. Ketika dia tahu ruang tembaknya tertutup, maka dia geser lagi gitu ya, 1 langkah lagi, dan itu yang tidak diduga oleh Kakang Rudianto. Ruang tembaknya tersedia dan dia melakukan tembakan yang memang sangat akurat gitu ya. Itu 2 musim kemarin tuh Peralta belum se-hype musim kemarin gitu ya, tapi di pertandingan melawan Persib itu mulai menjadi pembicaraan lah Mariano Peralta ini. Jadi memang yang paling kentara gitu ya dari Mariano Peralta yang pertama adalah bagaimana dalam situasi 1 lawan 1-nya dia sangat unggul gitu ya. Jadi ini akan menjadi tambahan kualitas juga untuk Persib Bandung untuk melakukan serangan melalui area sayap gitu ya, karena memang Mariano Peralta ini sangat berbahaya terutama di area half space kiri tadi seperti terlihat di shot mapnya gitu ya, baik itu menggunakan penetrasinya ke kotak penalti maupun dengan tendangan jarak jauhnya dari luar kotak penalti. Ini menambah variasi dari Persib Bandung gitu. Lalu strength yang kedua adalah clinical finisher gitu ya. Ini saya kumpulkan lagi data-data untuk pemain depan penyerang sayap gitu ya dari di Liga 1. Lalu untuk mengukur seklinis apa finishing seorang pemain, saya menggunakan parameter yang namanya XGOT dikurangi XG gitu ya. Jadi diulang sedikit lagi, XG adalah jumlah peluang baik itu secara kualitas maupun kuantitas yang diterima oleh satu pemain gitu ya. Itu menunjukkan di musim tersebut normalnya dia menciptakan berapa gol sih gitu ya. Sedangkan XGOT singkatan dari expected goals on target. Ini menghitung kualitas finishing dari seorang pemain gitu ya. Kalau finishingnya tidak menemui sasaran gitu ya, keluar dari gawang, itu nilainya 0, tapi kalau ke gawang ada nilainya masing-masing kualitas tendangan tersebut gitu ya. Jadi ketika nilai XGOT-nya lebih tinggi dari XG, itu menunjukkan bahwa finishing si pemain tersebut memang di atas rata-rata. Dan dari data yang saya kumpulkan gitu ya, yang paling tinggi nilai XGOT min XG-nya adalah Mariano Peralta dengan 3,63. Di musim kemarin dia menciptakan 20 gol hanya dari 15,92 XG gitu ya. Secara nilai goals min XG-nya sendiri memang dia menunjukkan overperform gitu ya. Di musim kemarin harusnya hanya menciptakan 16 gol, tapi dia bisa menciptakan 20 gol. Dan itu terkonfirmasi. Dia overperformnya itu bukan cuman karena kipernya yang jelek gitu ya, tapi memang kualitas finishing dia juga yang di atas rata-rata dengan data XGOT min XG gitu. Dan dia adalah yang tertinggi di musim kemarin gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya memang Mariano Peralta adalah clinical finisher gitu ya, yang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung, karena ya seperti kita ketahui ya di musim kemarin Persib mungkin salah satu tim yang paling jelek dari sisi goal min XG-nya untuk sebuah tim gitu ya. Apalagi, dan setelah kita bedah proposisi, yang paling besar nilai minusnya adalah sayap kiri. Jadi cocok banget nih, Peralta itu datang ke Persib bukan hanya memang Persib pengen gaya-gayaan gitu ya, tapi Persib punya problemnya spesifik di sayap kiri gitu ya. Dan permasalahan tersebut diselesaikan dengan mendatangkan Mariano Peralta yang memang ruang operasinya ada di situ gitu. Lalu yang berikutnya, bukan hanya pencetak gol yang ulung gitu ya, tapi dia juga adalah elite chance creator, atau dia pencipta peluang yang sangat luar biasa gitu ya. Itu dilihat dari mana? Adalah dari data assist dan juga chance creation, di mana di 2 parameter tersebut Mariano Peralta memuncaki daftar gitu ya. Ini saya ambil data dari iLeague, situs resminya iLeague gitu ya. Untuk assist, Mariano Peralta jadi yang paling tinggi dengan 14 assist, mengalahkan Tyron Del Pino gitu ya dengan 12 assist. Lalu untuk chance creation, dia juga yang paling banyak dengan 76 chance creation, lebih tinggi daripada Alano Lima gitu ya. Jadi bisa dibilang memang Peralta ini pemain yang komplit di musim kemarin dari sisi attacking-nya gitu ya. Nggak cuma bisa menciptakan gol, tapi juga bisa menciptakan peluang. Oleh karena itu mungkin banyak yang bilang Peralta ini pemain editan gitu ya. Dan ya memang makanya harus disyukuri juga nih pada akhirnya Peralta memilih Persib Bandung sebagai destinasi karir dia berikutnya. Oke, tapi bukan berarti Peralta juga pemain dengan
tanpa kelemahan gitu ya. Setiap pemain pasti punya ada kelemahannya, dan kalau bisa saya analisa, salah satu kelemahannya dia adalah dari sisi defensive awareness-nya gitu ya. Itu dilihat dari mana? Ini saya kumpulkan lagi data dari Statoskop. Saya buat scatter plot-nya gitu ya. Untuk sumbu X-nya defensive duel per 90, dan yang sumbu Y-nya adalah successful defensive action per 90 gitu ya. Nah, di sini kelihatan Peralta itu, ini data-data ini untuk pemain yang posisi di attacking midfielder, winger, dan juga striker gitu ya. Jadi nggak ada back nih di sini. Jadi ketika Peralta ada di posisi kiri bawah, itu menunjukkan bahwa dibandingkan striker-striker lain, dibandingkan winger-winger di tim lain gitu ya, Peralta termasuk yang cukup rendah dalam hal defensifnya gitu ya. Walaupun memang kalau kita lihat secara eye test-nya jelek banget sih, nggak juga gitu ya. Peralta juga apalagi di pertandingan-pertandingan terakhir musim kemarin, mau juga kok dia mundur ke belakang gitu ya. Tapi kalau kita lihat data statistik sepanjang musim gitu ya, memang sisi defensifnya Mariano Peralta tidak cukup bagus dibandingkan dengan winger-winger yang lain gitu ya. Tapi hal ini bisa dimaklumi juga karena mungkin instruksi dari pelatih Fabio Lefundes gitu ya, udah Peralta mah di depan aja gitu, urusan attacking aja, defense biar pemain belakang yang atur gitu. Nah itu juga jadi alasan kenapa di musim kemarin Borneo FC itu termasuk tim yang XGA-nya gitu ya, itu sangat tinggi. Dan seperti saya infokan di video-video sebelumnya gitu ya, Borneo itu di musim kemarin bisa bersaing dengan Persib karena terbantu oleh individual brilliance 3 pemain, Juan Villa dan Peralta di sisi attacking, dan juga Nadeo Argawinata di sisi defensifnya gitu ya. Jadi sebenarnya secara sistem Borneo tidak sekuat Persib maupun Persija gitu ya, tapi karena ada individual brilliance ini nih yang menutupi kelemahan sistem mereka gitu ya. Jadi, nah ini harus menjadi catatan gitu ya, karena Persib bermain dengan sistem menyerang bareng, bertahan bareng gitu ya. Mariano Peralta juga mau tidak mau harus meningkatkan dari sisi defensive awareness-nya gitu ya. Lalu yang kedua, kelemahan kedua, dan ini cukup menarik sebenarnya gitu ya. Selama ini kita menganggap Peralta itu di sisi attacking-nya tanpa celah gitu. Nah, di sini ada satu data yang menunjukkan bahwa sebenarnya conversion ratio-nya Peralta tidak terlalu bagus di musim kemarin gitu ya, tidak terlalu elit lah gitu. Conversion ratio itu menunjukkan jumlah gol dibagi dengan jumlah tendangan gitu ya. Jadi intinya seefektif apa sih tendangan-tendangan si pemain gitu ya. Di sini memang tidak melihat sebesar apa peluangnya gitu. Jadi tendangan dari dalam kotak penalti dari depan gawang gitu ya, itu dihitungnya 1, dan tendangan dari katakanlah tengah lapangan gitu ya, kalau itu tendangannya sampai ke gawang itu juga dihitung 1 gitu ya. Nah di sini kelihatan Mariano Peralta itu conversion ratio-nya cuma 0,189 atau kurang lebih 19% lah gitu. Dia menciptakan 20 gol dari 106 tendangan gitu ya. Memang di musim kemarin itu ada 2 pemain yang shots volume gitu ya, jumlah tendangan itu sangat banyak, yaitu Mariano Peralta dan juga Maxwell gitu. Di satu sisi memang itu adalah hal yang bagus gitu ya, tapi di sisi lain juga itu menunjukkan bahwa kedua pemain ini juga terkadang gitu ya, terkadang juga suka terlalu memaksakan gitu. Jadi ketika situasinya tidak terlalu memungkinkan untuk dilakukan tendangan gitu ya, bisa jadi di depannya ada banyak pemain belakang yang siap ngeblok gitu ya, atau ruang tembaknya yang sempit, yang ketika nendangnya juga nggak terlalu enak posisinya gitu ya, mereka masih tetap untuk akan melakukan tendangan tersebut gitu ya, dan hasilnya ya bisa ditebak, lebih banyak yang gagal, lebih banyak yang melenceng ketimbang yang akurat gitu ya. Di satu sisi itu hal yang kurang bagus gitu ya, tapi di satu sisi kalau kita bandingkan dengan Persib gitu ya, ini sesuatu yang tidak ada di Persib musim kemarin gitu. Jadi tidak banyak pemain Persib yang melakukan tendangan spekulasi. Dampaknya adalah pertahanan lawan itu jadi tahu nih, Persib mah nyerangnya pakai sistem gitu, mengolah bola dulu sampai ketika sudut tembaknya enak baru dilakukan tendangan gitu ya. Pada akhirnya mereka tinggal fokus aja di sekitar kotak penalti gitu. Persib tidak akan melakukan tendangan jarak jauh gitu ya. Jadi low blocknya itu benar-benar tinggal nunggu di kotak penalti aja, dan itu yang membuat Persib kesulitan. Ketika ada satu pemain, apalagi pemainnya dengan kualitas seperti Peralta gitu ya, yang tendangan jarak jauhnya itu tidak bisa diremehkan gitu ya, pertahanan lawan juga pasti akan berpikir 2 kali untuk low blocknya itu nunggu di kotak penalti, karena ya tinggal dilakukan eksekusi aja dari luar kotak penalti oleh Mariano Peralta gitu ya. Tapi tetap menjadi catatan bagaimana konversi rasio dari Mariano Peralta di musim kemarin cukup rendah gitu ya. Dia hanya ada di posisi 17 gitu ya, dibandingkan dengan striker-striker maupun winger-winger yang lain. Sebagai gambaran gitu ya, untuk di Persib kemarin Andu Jung itu peringkat kedua untuk conversion ratio yang terbaik. Walaupun secara jumlah shot bisa kelihatan ya, dia menciptakan 11 gol hanya dari 39 tendangan. Sepanjang musim kemarin hanya 39 tendangan. Mariano Peralta mungkin hampir 3 kali lipatnya gitu ya, dengan 106 tendangan. Lalu kira-kira Peralta akan bisa meningkatkan Persib dari sisi apa gitu ya? Yang jelas Peralta ini adalah major improvement untuk Persib buat saya gitu ya. Kualitasnya sebagai pemain terbaik
bisa menciptakan gol, bisa menciptakan peluang gitu ya. Itu yang memang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Yang pertama jelas dia akan meningkatkan sisi eksplosivitas Persib dari sisi penyerang sayapnya gitu ya. Tadi udah saya bilang gitu ya, di musim kemarin salah satu problem Persib adalah di sayap kirinya tidak ada winger yang memang naluri golnya tinggi. Bukan berarti jelek gitu ya. Beckham main di situ, Berginho pernah main di situ, Sadil pernah di situ gitu ya. Mereka pemain yang bagus. Mereka pemain yang bisa mengalirkan bola gitu ya, bisa memberikan umpan gitu ya. Tapi memang dari sisi naluri golnya gitu ya, insting membunuhnya gitu ya, mereka itu masih kurang. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Mariano Peralta. Ini saya tampilkan data yang lebih detail gitu ya. Untuk posisi left wing, ini pemain yang pernah dipasang Persib di situ gitu ya. Untuk right wing ini gitu ya. Dan kalau kita lihat datanya, memang secara shots volume gitu ya, itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan Mariano Peralta gitu ya. Untuk di left wing, total tendangan pemain-pemain Persib kemarin gitu ya, hanya 64, di right wing hanya 86 gitu. Sedangkan Peralta sendirian gitu ya, itu bisa 106 sendiri. Apalagi kalau kita bandingkan lagi sama nilai XG-nya gitu ya. Jadi memang di musim kemarin, sayap-sayapnya Persib itu tidak menciptakan banyak gol, karena memang XG-nya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Yang paling banyak itu ya William Barros gitu ya, dengan 7,04. Yang lainnya tuh nggak ada. Paling tinggi berikutnya itu ada Berginho gitu ya, atau William Barros juga, lagi-lagi di sayap kiri itu pun hanya 2,76, bandingkan sama Peralta yang bisa dapat peluang sampai 15,92 gitu ya. Jadi memang antara secara sistem memang berbeda gitu ya, atau winger-winger Persib di musim kemarin memang tidak memiliki insting membunuh gitu ya. Hal yang perlu juga nih untuk tim seperti Persib memiliki winger dengan karakter yang berbeda gitu. Dan kelihatan gitu ya di beberapa momen Peralta itu memang bisa menjadi semacam pemecah kebuntuan gitu ya. Jadi yang seolah-olah kondisi itu tidak berbahaya gitu ya, tiba-tiba ketika Peralta memegang bola bisa menjadi sebuah peluang gitu ya. Satu contoh ini ketika Borneo melawan Persita gitu ya, padahal bola itu katakanlah clearance dari backnya Borneo ke depan gitu ya, tapi begitu ada satu back yang melakukan kesalahan dalam melakukan kontrol gitu ya, bola diambil oleh Peralta, dia melakukan kombinasi dengan Obieta, dan dia langsung melakukan tendangan dari jarak jauh, all of sudden gitu ya, mungkin hanya katakanlah 5 detik, 10 detik gitu ya, yang asalnya situasinya slow, tidak ada apa-apa, tiba-tiba Peralta dengan segera gitu ya, bisa langsung membuat itu menjadi sesuatu yang berbahaya dan gol tercipta gitu ya. Apalagi kalau teman-teman ingat di pertandingan ini, Borneo itu kesulitan membongkar pertahanannya Persita Tangerang gitu ya, seolah-olah buntu gitu ya. Tiba-tiba ada Peralta yang melakukan sesuatu yang luar biasa, bahasanya create something out of nothing gitu ya. Hal ini juga yang lagi-lagi tidak dimiliki oleh Persib di musim kemarin, dan kedatangan Peralta jelas merupakan sebuah major improvement untuk Persib Bandung. Yang kedua yang bisa menjadi improvement untuk Persib Bandung juga adalah dari attacking directness-nya gitu ya. Jadi di musim kemarin harus diakui juga ya, memang Persib transisi positifnya tidak berjalan dengan cepat gitu ya. Memang karena mungkin memang secara strategi juga kalau dapat bola, karena banyak pemain yang mundur ke belakang gitu ya, karena menyerang bareng, mundur bareng gitu ya. Jadi ketika Persib dapat bola, nggak banyak tuh pemain di depan. Jadi kalau terlalu tergesa-gesa juga malah peluangnya akan hilang. Nah ini juga yang bisa ditingkatkan dengan kedatangan dari Mariano Peralta. Seperti data yang tadi ya, progressive runs dan progressive passnya Peralta itu sangat elit gitu lah. Nah di sini juga bisa menjadi solusi dari Persib nih, ketika melakukan transisi serangan, bola bisa diberikan kepada Peralta, dan Peralta bisa menambah kecepatan nih dalam build up. Jadi build upnya itu bisa lebih cepat, bolanya bisa terprogresikan dengan cepat gitu ya, entah dengan dribblenya, entah dengan umpannya. Yang jelas secara mindset Peralta itu selalu mencoba untuk progresif gitu. Nah ini menjadi keuntungan juga, karena ketika transisi menyerang, pertahanan lawan pasti belum compact gitu. Pertahanan lawan belum kembali seperti strateginya mereka gitu ya. Jadi sebelum kembali ke posisi semula, ke bentuk semula gitu ya, sudah langsung dihajar dulu dengan kedatangan pemain seperti Mariano Peralta. Yang paling jelas terlihat contohnya gitu ya adalah ketika Borneo FC melawan Persebaya Surabaya di musim kemarin, yang Borneo menang 5-1 gitu ya. Itu dalam posisi Borneo keserang gitu ya, bola berhasil dihalau oleh back, sama back udah dikasih Peralta aja. Tiba-tiba dia membawa bola dari belakang, melewati 1-2 pemain gitu ya, dan gol tercipta gitu ya. Itu transisi yang terjadi sangat cepat, dan teman-teman juga bisa lihat pertahanannya Persebaya masih belum kembali ke bentuk semula gitu. Itu dengan cepat bisa dimanfaatkan oleh Mariano Peralta. Itu tadi kalau dalam hal ini dengan menggunakan progressive runs-nya gitu ya. Yang jelas entah itu progressive run, entah itu progressive passes, tapi yang paling terlihat dari Mariano Peralta adalah decision making-nya nih di attacking third, yang dia bisa berpikir dengan cepat,
dia juga bisa menentukan keputusan dengan cepat dan dia mengeksekusi hal tersebut dengan baik gitu ya. Jadi ini jelas akan menambah kecepatan transisi dari Persib Bandung gitu. Dan satu lagi yang tidak bisa disepelekan gitu ya adalah Mariano Peralta sudah terbukti, sudah proven di Liga 1 gitu ya. Artinya apa? Dengan kedatangan Peralta ini harusnya isu tentang adaptasi dengan Liga 1 itu tuh udah nggak ada gitu, karena ya Peralta udah 2 musim di Indonesia, dia udah tahu Liga 1 seperti apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang bisa diberikan oleh dia agar gol tercipta, agar assist tercipta gitu ya. Hal ini tentu akan membuat Persib selangkah lebih maju ketimbang pesaing-pesaing lainnya gitu, yang mendatangkan pemain yang masih baru nih ke Liga 1 gitu ya. Nggak usah jauh-jauh tim lain dulu lah. Misalkan Persib kemarin mendatangkan Luka Menalo. Secara CV gitu ya, dia sangat luar biasa. Di Bosnia dia pernah menjadi yang player of the season selama 2 musim berturut-turut gitu ya. Dia juga pernah main di timnas Bosnia dan menciptakan gol gitu ya. Pernah main juga di kompetisi Eropa gitu ya. Tapi kita nggak tahu dia akan bisa beradaptasi dengan Liga 1 atau enggak gitu. Nah, untuk kasus Peralta nggak ada tuh isu kayak gitu. Dan ini menjadi sangat penting untuk Persib Bandung karena di turnamen seperti Liga 1 gitu ya, yang sifatnya liga, yang sifatnya maraton gitu ya, bukan sprint, diharuskan kita itu stabil sejak awal. Jadi kalau apa ya istilahnya startnya jelek gitu ya, untuk ngejar ke depan itu akan sangat sulit gitu. Dan memang yang dicari dari sebuah tim adalah konsistensinya gitu ya. Nah, Persib punya masalah di sisi sebelah kiri gitu ya, dan yang dia datangkan adalah pemain yang sudah terbiasa dengan Liga 1, udah tahu lah harus ngapain gitu ya. Ini jelas akan menjadi keuntungan dari Persib Bandung gitu ya, walaupun ya saya juga nggak tahu ya kalau masalah biaya kontraknya sebesar apa gitu ya. Jelas mungkin secara kontrak lebih tinggi ketimbang Peralta di Borneo kemarin gitu ya. Dan dengan kualitas seperti Peralta yang serupa gitu ya, kalau kita bandingkan sisi teknisnya gitu ya, mungkin Persib bisa dapat pemain dengan harga yang lebih murah gitu ya. Tapi jangan sepelekan juga dari sisi adaptasinya gitu ya. Dan kalau kita lihat Peralta juga nih di musim kemarin ya, kalau kita lihat catatan menit bermainnya, dia bermain 34 kali, starter sebanyak 34 kali gitu ya. Dan rata-rata bermainnya 89 menit. Artinya apa? Yaitu menit bermainnya dia sangat luar biasa, sampai 3000 sekian menit gitu ya. Itu menunjukkan secara fisik pun gitu ya, dia sangat ready gitu, dia sangat siap gitu. Jadi kita nggak pernah mendengar ada cerita di musim kemarin gitu ya, Peralta cedera ringan gitu ya. Itu menunjukkan bahwa memang secara fisik Peralta juga sangat luar biasa. Selain tekniknya gitu ya, secara fisik juga sangat luar biasa. Walaupun kalau kita berbicara Persib gitu ya, Persib di musim depan banyak winger-winger yang dengan kualitas yang sangat luar biasa gitu ya. Mungkin gitu ya di Persib Peralta tidak akan mendapatkan menit bermain sebanyak di Borneo gitu ya. 3000 menit mungkin ya, katakanlah di Persib akan mendapatkan menitnya sekitar 2400 sampai 2500 gitu ya. Mungkin dia akan tetap sering menjadi starter gitu ya, tapi mungkin kalau di Borneo tadi ya rata-ratanya 89 menit gitu ya, hampir nggak pernah diganti gitu ya. Mungkin di Persib ketika udah menit 75 mungkin ya akan diganti, memberikan kesempatan kepada winger-winger yang lain gitu ya. Belum kalau dirotasikan karena Persib bermain di 4 kompetisi berbeda. Itu jelas menjadi tantangan juga sih sebenarnya untuk Peralta gitu ya. Di Borneo mungkin dia statusnya indispensable gitu ya, tidak tergantikan gitu ya. Di Persib mungkin dia harus sedikit legowo juga nih kalau menit bermainnya berkurang. Itu juga harus kita lihat dari sisi apa ya, karena kalau misalkan Peraltanya nggak terima gitu ya dengan hal tersebut, ruang gantinya rusak tanda kutip gitu ya, itu juga akan berbahaya untuk Persib Bandung. Tapi kalau saya sih percaya manajemen sudah memperkirakan hal tersebut gitu ya, sudah dikomunikasikan juga dengan Peralta, proyeknya di musim depan itu apa gitu ya, nanti Peralta tugasnya apa gitu ya agar proyek Persib tersebut berhasil gitu ya. Dan ketika dia mengiyakan, dia tanda tangan dengan Persib, dia sudah siap dengan apapun yang akan terjadi. Oke, kurang lebih itu analisa saya untuk Mariano Peralta gitu ya. Nggak usah terlalu detail, juga teman-teman udah yakin lah ya. Kita semua happy dengan perekrutan Mariano Peralta ini gitu ya. Jadi Peraltanya udah datang nih, nggak usah lagi ada isu, wah kemahalan, harga segitu kemahalan, mending cari si ini, mending cari si ini, mending cari si ini gitu ya. Kita harus apresiasi juga gitu ya, manajemen dalam mendatangkan Peralta, karena ini bukan tugas yang ringan juga gitu ya. Saingannya pasti banyak, nggak cuma dari Persija, bahkan Johor Darul Takzim dan juga Lion City Sailor katanya berminat juga gitu ya. Tapi Peralta memilih Persib Bandung, saya yakin bukan semata-mata karena nominalnya aja gitu ya, tapi memang secara project ini menarik untuk Mariano Peralta untuk meningkatkan karirnya dia gitu. Terus mungkin nanti tim lain yang nggak dapat Peralta akan bernarasi, wah kita mah nggak butuh Peralta, wah kita mah nggak ngejar Peralta gitu ya.
Ya harus diakui lah sebenarnya kalau menurut saya mah ya, Peralta itu semua tim pasti mau pemain seperti Mariano Peralta gitu ya. Karena ya itu tadi dia nggak cuma bisa menciptakan gol, bisa menciptakan assist, bisa menciptakan huru-hara lah buat lini pertahanan lawan gitu ya. Dan yang paling penting dia sudah beradaptasi dengan baik di Liga 1, sesuatu yang sangat mahal gitu. Mungkin banyak pemain yang lebih jago dari Peralta gitu ya, tapi nggak sukses di Liga Indonesia karena proses adaptasinya yang tidak berjalan dengan maksimal gitu. Jadi buat para bobotoh gitu ya, saya mengajak untuk kalau ada noise-noise yang seperti itu udah nggak usah ditanggapi, kita fokus aja ke Persib Bandungnya gitu ya. Dengan kedatangan Peralta ini jelas akan meningkatkan kualitas Persib gitu ya. Secara serangan akan jauh lebih menggigit nih dibandingkan dengan musim kemarin. Tapi apapun itu, di musim depan persaingan akan lebih berat lagi gitu ya. Saya juga melihat bursa transfer tim-tim lain juga pemainnya berkualitas semua gitu ya. Jadi nanti penasaran, udah nggak sabar juga nih kita lihat kiprah Persib di musim depan seperti apa. Oke, itu aja untuk analisa di video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir gitu ya. Yang belum subscribe boleh subscribe. Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, kita diskusi. Oke, itu aja. Terima kasih.